Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Apriliani Baroni, NIM saya F12012771004. Nah, kali ini saya akan melaksanakan tugas dari penulisan informasi di mana akan menjawab pertanyaan yang ada di presentasi yang ada di PowerPoint. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya, seorang pemustaka mencari 5 sumber referensi artikel jurnal, yaitu bahasa Inggris yang membahas tentang strategi pemasaran di museum di pangkal data online. Nah, jadi di sini kita akan mencari penelusuran informasi dengan menggunakan eh, teknik yang ada di presentasi, yaitu kita bisa menggunakan simbol boolean di sini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu Google-nya. Nah, di sini sudah Google sudah dibuka. Lalu kita kembali ke soal yang tadi, yaitu adalah membahas strategi pemasaran di museum di pangkal data online. Nah, karena di sini diminta untuk menggunakan bahasa Inggris, maka keyword yang kita gunakan dengan bahasa Inggris. Jadi yang pertama misalnya kita tulis ini adalah strategi marketing in museum. Nah, kita menggunakannya dengan or. Tujuannya agar dapat lebih mudah untuk menemukan yang kita cari informasinya. Lalu in online database journal. Nah, di sini sudah ada yang kita cari yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini karena diminta untuk 5, maka kita bisa mengunci satu-satu di sini. Nah, yang pertama ini adalah sudah saya buka terlebih dahulu. Jadi misalnya yang pertama adalah di sini Creative Marketing Strategies in Small Museums. Nah, ini adalah jurnal pertama bisa kita gunakan. Lalu kita bisa klik ini untuk membuka jurnalnya. Itu yang pertama. Lalu kita keluar lagi dan kembali. Nah, di sini juga ada Devolution of Promotion Strategy di sini. Lalu, nah di sini juga ada Digital Marketing Development Strategy. Nah, ini bisa masuk jurnal keduanya. Nah, di sini juga ada pilihannya. Jadi kita bisa memilih, tekan download di sini. Tapi ini merupakan repository. Lalu kita gunakan yang lainnya juga. Nah, di sini juga ada jurnalnya Imagining Opportunities. Nah, ini merupakan jurnal yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, ini merupakan jurnal kedua yang tadi. Lalu kita kembangkan lagi di mana ada strategi marketing museum or online database jurnal. Nah, kita bisa menekan ini juga untuk berikutnya. Nah, lalu di sini juga ada library journal. Maka di sini juga banyak. Nah, in museum database. Nah, di sini juga ada. Nah, ini merupakan termasuk pencarian sebagai sumber jurnal ketiga juga bisa. Lalu di sini juga ada ke bawahnya lagi kita tuliskan ke bawah. Masih ada banyak di sini. Jadi, untuk menemukan lebih mudah kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Nah, kita bisa menemukan juga, nah di sini ada use of social networking service or marketing museums. Lalu, kita kebawahkan lagi, maka kita akan menemukan yang banyaknya juga. Nah, jika kita merasa tidak puas dengan yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan teknik lainnya, yaitu kita menggunakan Google Scholar. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu Google. Nah, di sini Google Scholar di sini juga ada. Lalu kita bisa menuliskan juga di sini seperti yang judul yang tadi, yaitu kita tulis strategi marketing in museum. Lalu jangan lupa tambahkan or in online database journal. Lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa di sini strategi marketing museums. Nah, di sini juga lebih banyak, jadi kita bisa lebih berfokus pada pencari kita cari. Jadi misalnya di sini kita bisa menemukan beberapa banyak jurnal yang ada di sini, baik itu dari marketing service ataupun yang lainnya. Maka juga bisa kita klik di sini. Nah, baiklah, itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita bisa menemukan lebih mudah jurnalnya. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu
Seorang pemustaka mencari dalam sumber referensi artikel jurnal yang membahas tentang perilaku pencarian informasi. Berarti kita tuliskan perilaku pencarian informasi dalam bahasa Inggris. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Google-nya. Kita juga bisa menggunakan teknik yang seperti yang awal, menggunakan or atau and. Lalu kita tulis di sini, yaitu behavior. Nah, di sini sudah saya tulis sebelumnya. Jadi, behavior, search and for information or in di popular journals. Lalu kita klik. Nah, di sini maka ada banyak jurnal yang ingin kita cari. Jadi misalnya di sini adalah The Journal of Applied Behavioral Science, di sini juga ada. Lalu, nah di sini ada Models Information Behavior Research. Nah, bisa kita buka di sini. Nah, kita bisa mengaksesnya jurnal tersebut. Nah, di sini ada dimasukkan T.D. Wilson yang tadi. Nah, ini bisa kita klik di sini. Lalu tidak hanya itu, kita bisa ke bawah lagi. Di sini juga ada Journal Fiction Behavior. Nah, ini menggunakan juga media, yaitu SysDirect di sini, untuk memudahkan pencarian memudahkan mencarikan jurnal internasional. Lalu, kita ke bawahkan lagi. Nah, tidak hanya di situ, jika ingin mencari selanjutnya, kita juga bisa di sini. Klik ke bawahannya. Nah, di sini juga ada. Lalu karena di sini saya menuliskan 3 popular jurnal, maka ini bisa kita hapus. Lalu kita langsung di sini tuliskan saja or information journals. Nah, di sini juga ada jurnal yang tentang berkaitan sikap perilaku orang dalam mencari informasi. Nah, misalnya adalah the impact of users knowledge on search behavior. Nah, di sini juga ada jurnalnya. Lalu kita bisa tekan download full text PDF di sini. Lalu kita juga bisa ke bawahkan juga. Nah, di sini ada disinformation search behaviors. Nah, di sini juga sama yang tadi. Ini merupakan jurnalnya juga. Nah, di sini lebih mudah disebutkan juga di sini. Lalu ini masih menggunakan teknik yang Google, tapi tadi menggunakan ResearchGate di situ. Lalu kita ke bawahkan lagi. Nah, di sini ada model information behavior research. Kita bisa buka di sini. Nah, ini juga tersedia. Jadi, seperti yang tadi, di sini sudah ada. Di sini banyak sekali tentang behavior search information, jadi sikap perilaku dalam mencari informasi. Nah, kita bisa banyak menemukannya di sini dengan menggunakan teknik Boolean di sini. Lalu ada juga search using max people. Nah, di sini juga ada. Maka kita bisa mencari. Nah, di sini juga psikologi research behavior. Lalu coba kita klik yang untuk poin ketiganya di sini. Nah, di sini juga ada. Jadi untuk mencarinya lebih mudah seperti ini. Lalu jika tidak puas juga, maka kita juga bisa menggunakan Google Scholar seperti yang jawaban pertama. Nah, jawaban pertama seperti ini, maka kita tinggal tulis saja. Kita bisa menuliskan di sini yaitu seperti yang tadi, behavior, search, N-nya jangan lupa, lalu for, or, information, journal. Nah, klik enter. Nah, di sini juga ada, yaitu Study of the Impact Electronic Journals. Nah, di sini kita bisa menemukan banyaknya contohnya human information behavior, yaitu bagaimana perilaku manusia dalam mencari informasi. Jika tidak menggunakan Google yang tadi, kita bisa menggunakan Google Scholar di sini. Maka banyak juga di sini untuk yang kita cari. Bahkan di sini kita bisa menuliskan misalnya dari tahun kapan, misalnya sejak tahun 2018. Nah, di sini kita klik saja. Nah, di sini juga ada langsung keluar yang berbeda juga. Jadi, berbagai macam jenis jurnalnya juga tersedia. Lalu, jika tidak tidak merasa puas dengan sumber yang ada di sini, kita bisa menggunakan salah satu website yang lainnya. Yaitu kita bisa menggunakan di sini yaitu Taylor. Nah, di sini juga ada. Lalu kita klik di sini auto research-nya. Nah,
Di sini kita bisa menuliskan keyword-nya. Misalnya adalah di sini kita tuliskan tadi yaitu tentang behavior, behavior search. Misalnya saya tulis search information. Lalu klik enter. Nah, maka di sini juga ada tentang information search behavior dan ini ada jurnalnya juga di sini. Nah, maka lengkap juga di sini. Kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Behavior information technology, search behavior, search content inquiry. Nah, di sini juga ada. Nah, juga lengkap di sini. Jadi, kita bisa menggunakan Google yang tadi, Google Scholar, ataupun Channel Inferences di sini. Nah, baiklah, sekian video dari saya untuk menjawab pertanyaan yang ada pada slide presentasi Ibu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.